Kalau saya pernah mengikuti dalam satu kegiatan itu dalam eh, salah satu agenda dari namanya itu ada Mercy Corps Indonesia MCI, itu salah MCI. satu NGO yang bergerak dalam aksi adaptasi perubahan iklim. Mereka mengadakan kegiatan di mana dibagi dua kelompok besar dari hulu ke hilir. Jadi ketika di atas itu juga terdampak sebenarnya ketika adanya penebangan liar dan sebagainya seperti itu. Yang sebenarnya hutan terus ditanami menjadi perkebunan dan sebagainya itu menjadi salah satu faktor juga yang mungkin berdampak pada perubahan iklim sebenarnya. Iya. Dan itu juga berdampak pada warga sekitar. Cuman mereka ketika kemarin saya ikut terlibat itu mereka banyak yang belum tahu terkait dampak-dampak apa saja akan ke depan yang akan diterima oleh warga desa yang di atas. Itu dia, karena kan gini, kalau saya melihat nih ya, persoalannya kan rumit nih, Iya. sangat saling sengkarut nih. Iya. Masalah ekonomi juga ngefek di situ, ya kan? Kita tahu bahwa yang namanya masyarakat pedesaan di daerah pedalaman itu kan dengan masyarakat perkotaan kesenjangan ekonominya tinggi, ya kan? Mungkin mereka kalau hidupnya cuma di desa, uang 1 juta itu cukup untuk 1 bulan, bahkan lebih. Iya. Sementara anak mereka sekolahnya di kota, kuliahnya di kota, Iya. dengan biaya pendidikan standarnya kota. Nggak ada biaya yang katakanlah misalnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini menjadi timbang, gitu kan? Akhirnya lahan hutan yang mereka punyai atau yang mereka kelola dilibaslah, terus kemudian dijadikan lahan sayur dan lain sebagainya, yang itu akhirnya berimbas pada masalah lingkungan. Iya. Itu juga perlu tuh disuarakan oleh teman-teman. Terkadang juga hutan-hutan digunduli ya kan, yang ditanam bangunan-bangunan baru. Ah, itu karena buat wisata. Kopi. Waduh. Tanah kapling, Tanah kapling, ya, karena menghindari rob. Iya. menghindari rob. Banyak kan. Iya. Kompleks kita kalau ngomongin Iya. Pekalongan itu kompleks. Ada Iya. benang merah sebenarnya yang saling Ada tahu ya. benang merah. Iya, makanya ini butuh bukan riset lagi, ini butuh aksi ya, Iya, sudah. aksi. Butuh aksi. Kalau misalkan riset, saya kira ya Sudah banyak yang meriset. ada bagiannya sendiri lah, Iya. ya. Tapi untuk anak-anak muda butuh aksi kayaknya. Iya. Iya. Nah, Suatu cerita ada nih Pak. gimana? Nah, Aldo? gimana tuh? Dalam satu forum kegiatan kita itu kita kan mengundang anak-anak muda nih, kita menjaring anak-anak muda, dan sebagian besar dari mereka itu bahkan tidak tahu apa itu perubahan iklim gitu. Iya. Di Pekalongan padahal mereka kadang-kala ada yang rumahnya pesisir yang terdampak banjirop gitu kan. Tapi dia nggak tahu bahwa itu salah satu dampak dari perubahan iklim yang sedang terjadi di kota Pekalongan. Kenapa bisa nggak tahu? Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan besar kita bersama sih sebenarnya. Atau apa mungkin karena informasinya kurang soal itu? Nah itu. Ya, sebetulnya perubahan iklim ini kan Pekalongan ini kan apa ya? Kurang begitu kena ya ke anak-anak muda ya. Ke anak-anak muda. Bahkan kita pernah ngajak anak-anak SMA kita ajak buat berkumpul dalam suatu forum juga. Mereka tidak tahu apa itu perubahan iklim. Mereka tidak tahu bagaimana kita darurat sampah. Woi. Sampah yang ada di TPA yang setiap harinya 120 ton Iya. dan tempatnya sudah Overload, ya. sudah betul. perbatasan dengan Batang. Kita tuh tidak bisa lagi melakukan perluasan lahan untuk TPA dan itu belum ada solusinya. Sedangkan kita ya kan setiap hari menyumbang sampah. Iya. Ya kan? Iya, Nah, betul. ini juga banyak yang belum melek soal ini generasi mudanya. Hal yang paling sederhana lah. Hal yang betul paling ya. sederhana sebetulnya. Mulai dari- Jangan ngomongin soal land subsidence dulu, jangan ngomongin soal banjirop dulu. Coba dari sampah itu yang benar-benar kita hasilkan, ya kan? Iya, Setiap iya. harinya itu pun belum sampai menyadari Betul sampai situ. juga sih. Dan kami berharap apa yang kita lakukan itu mendapat dukungan oleh para pihak,
khususnya pemerintah Kota Pekalongan. Iya dong. Nah ini nih bapak-bapak yang terhormat nih ya. Iya, perlu ada kebijakan yang tegas mengenai sampah kayaknya ya. Ya kan? Kalau saya beberapa waktu lalu sempat mampir ke Jepara. Itu menarik. Di Jepara, minimarket di sana sudah memberlakukan nggak menggunakan plastik. Kantong plastik. Kantong plastik. Jadi kalau misalkan, jadi kalau belanja ya salahku juga nggak menyiapkan tas gitu kan. Itu beneran nggak dikasih plastik. Akhirnya aku belanja banyak itu, ya udah di sini. Memeluk belanjaan. Mau beli tote bag kok, aduh sayang gitu kan. Nanti paling ya dibuang juga gitu kan. Khawatirnya begitu, ya udah nggak apa-apa deh. Tapi saya hargai respect banget dengan sikap tegas seperti itu. Di kita kan masih tuh mau pakai kantong, nah gitu kan. Kalau pakai kantong 200 rupiah. Ya 200 rupiah kita relain aja kan. Coba deh kalau mau pakai kantong plastik 1.500. Nah, itu lain perkara. 1.500 mikir kan. Nah, kan ini lumayan buat beli permen gitu kan. Nah, kalau 200 ya itu kembalian, anggap aja itu uang kembalian yang disumbangin gitu kan. Tapi 1.500 juga mungkin orang masih berkira, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan tidak disediakan, nah itu. Di Bali juga begitu. Kami tidak menyediakan kantong plastik, itu malah lebih keren. Iya, betul. Di Bali Semarang juga sama. Semarang ya, di kota-kota besar juga sama. Sebetulnya itu kan budaya orang-orang Jawa dulu ya. Betul. Ibu-ibu kita kalau belanja ke pasar kan sudah nyangklong tas gitu ya. Betul. Nanti pulang yang nggak bawa sampah plastik gitu. Itu sebetulnya budaya lama di Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, entah bagaimana sekarang serba plastik semuanya. Apa dikit plastik gitu. Ya. Muka pun dipermak. Pakai plastik gitu. Zaman sekarang emang Padahal di lingkungan plastik ini terurainya lama, nggak butuh 100 tahun lebih. Nah, ini menjadi masalah. Bagaimana flora and fauna ya kan yang kemudian terancam. Kalau kita lihat berita-berita internasional bagaimana kura-kura kemudian terlilit oleh karet ban ya kan. Kemudian ikan-ikan, bagaimana ikan paus kemudian terdampar ketika meletus kok dalam perutnya isinya plastik. Nah, ini kan kayak gimana gitu ya. Kita ngelihatnya miris banget. Iya, sementara kita makan plastik aja nggak mau. Kita makan plastik aja nggak mau. Kita memaksa hewan-hewan yang kita makan plastik. Iya kan? Itu baru soal sampah di Pekalongan. Belum nanti banjir robnya, land subsidence-nya, krisis air bersihnya, ya kan? Pencemaran sungainya, ya, limbahnya. Wah, ini kita ngomongin isinya masalah tok ya. Isinya masalah tok. Tapi saya tertarik kalau yang dikomandoi sama Mas Bayu ini kan kolaborasi ya. Kolaborasi dengan anak SMA, dengan Pokja dan seterusnya, kolaborasi aksi. Nah, itu bentuknya apa sih? Maksudnya aksi yang akan dilakukan itu seperti apa? Oke. Jadi kolaborasi ini kan memang untuk langkah awal memang pengenalan dulu. Pengenalan dalam artian tadi pengertian dampak perubahan iklim, kemudian sebab dan akibat. Kemudian yang kedua ada semacam pelatihan ya. Pelatihannya pun beragam. Ada pelatihan pemanfaatan pewarna alami, kemudian barang-barang bekas daur ulang seperti kertas kemudian jadi notebook yang yang itu, terus notebook kemudian ada lagi olahan mangrove bisa jadi sirup dan aneka makanan ringan. Iya, aku kemarin beli itu. Iya, kayak yang digas tadi ya. Kita ya stand. Iya, di stand kita ya. Itu enak loh ternyata, enak banget ternyata. Kemudian ada urban farming. Dan beberapa program yang sudah kami rencanakan sebenarnya tinggal eksekusi ya. Dengan menghubungi pihak terkait, apakah ini bisa diterima dan tidak, apakah dengan
apa ya, kami kan ada standar tujuan tertentu nih kemarin, kemudian apakah itu bisa tercapai atau tidak, nanti kedepannya seperti itu. Iya, ada indikator. Itu apa aja kalau boleh dikasih tahu? Maksudnya program yang mau direncanakan dan kira-kira kepada siapa itu, biar di sini juga mungkin kalau mendengar gitu kan, oh yaudah besok langsung kita Sebenarnya untuk secara jujur-jujuran Mas ya, ini dari Kobar ini masih dalam tahap pembekalan sebenarnya. Oh, oke. Jadi internalnya dulu dimatangkan gitu sebelum Diperkuat, kita ya. keluar ya. Iya. Oh, iya, Tapi iya. tidak Karena menutup kemungkinan kita kolaborasi dengan multi pihak gitu. Kita juga kemarin banyak kolaborasi yang sudah kita lakukan juga sudah banyak gitu dengan pemerintah Pekalongan juga iya, dengan DLH Ya, OPD. ya kan, dengan para OPD juga iya, dan saya kira apa ya, menyelam sambil Enggak dong. tapi nggak bisa karena